Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arniati, Elvani, Jessica, Rahmatika, Yeni, dan saya sendiri Nurul dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar, kelas transfer B akan membawakan materi mata kuliah biologi sel mengenai transduksi sinyal. Apa itu transduksi sinyal? Transduksi sinyal adalah proses penyampaian pesan atau komunikasi secara biokimiawi antara lingkungan ekstra dan intrasel untuk memberikan respon. Nah, untuk mengetahui lebih jelas mengenai transduksi sinyal, mari kita lihat pada gambar di samping. Pada gambar ini, terlihat adanya stimulus dari luar sel berupa ligan yang berikatan dengan reseptor. Akibat dari ikatan ini, terjadilah proses penyampaian pesan melalui second messenger untuk menghasilkan respon seluler yang nantinya akan menyebabkan perubahan ekspresi pada gen. Berikut adalah tahapan secara umum proses transduksi sinyal antar sel. Yang pertama, terjadi sintesis. Kemudian terjadi pelepasan molekul sinyal atau ligan oleh sel sinyal. Setelah itu terjadi transport sinyal melalui sel target. Kemudian molekul sinyal akan berikatan dengan protein reseptor untuk mengaktifasi protein reseptor di permukaan ataupun di dalam sel. Kemudian terjadi inisiasi satu atau lebih jalur transduksi sinyal yang telah diaktifasi oleh reseptor yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan spesifik pada fungsi seluler, metabolisme, atau perkembangan. Di awal kita telah mendengar mengenai ligan. Nah, apa sih itu ligan? Ligan merupakan small molecule baik berupa peptida atau non-peptida yang secara spesifik dapat mengikat molekul reseptor sehingga berperan sebagai sinyal komunikasi antara sel. Ligan biasanya disebut sebagai molekul sinyal. Ligan dapat berupa hormon, hormon pertumbuhan, neurotransmitter, dan feromon. Ligan juga dapat berupa stimulasi fisik seperti cahaya, panas, dan sentuhan. Ligan juga dapat berupa perubahan konsentrasi pada metabolik. Nah, bagaimana ligan dapat berupa stimulasi fisik? Misalnya, pada stimulasi cahaya terjadi melalui reseptor ion di mana pengikatan suatu ligan akan mengubah konformasi reseptor untuk membentuk suatu saluran sehingga ion tertentu dapat melewati membran. Dari perpindahan ion inilah yang nantinya akan menyebabkan perubahan potensial listrik pada membran sehingga terjadi cahaya. Bagaimana perubahan metabolik? Misalnya ini terjadi pada signalin oleh reseptor hormon adiposa yang nantinya akan menyebabkan obesitas. Berdasarkan ligannya, transduksi sinyal dibedakan atas dua, yaitu reseptor intraseluler dan reseptor membran sel. Reseptor intraseluler ialah reseptor yang ligannya merupakan senyawa yang dapat larut dalam lipid karena bersifat lipofilik, sehingga ligan-ligannya bisa langsung menembus membran sel. Untuk reseptor membran sel merupakan reseptor yang ligannya tidak dapat larut dalam lipid atau dia bersifat hidrofilik sehingga tidak dapat menembus membran sel dan hanya berikatan pada reseptor di permukaan sel. Reseptor intraseluler ditandai dengan molekul-molekul sinyal berupa hormon seperti steroid, retinoid, progesteron, estrogen, glukokortikoid, tiroid, tirosin, asam retinoat, dan vitamin D. Reseptor permukaan sel ditandai dengan molekul-molekul sinyal yang berupa hormon peptida, katekolamin, insulin, faktor-faktor pertumbuhan, dan sitokin. Pada reseptor membran sel yang berada di permukaan sel akan mengaktifkan second messenger karena tidak dapat menembus membran sel. Second messenger merupakan molekul persinyalan intraseluler yang dilepaskan sel sebagai respon terhadap paparan molekul persinyalan sebelumnya atau first messenger yang berada di ekstraseluler. Second messenger atau cyclic AMP dapat memicu perubahan fisiologis yaitu proliferasi, diferensiasi, dan migrasi.
Macam-macam second messenger yaitu ada siklik AMP yang berfungsi mengaktifkan protein kinase A, siklik GMP yang berfungsi mengaktifkan protein kinase G, IP3 atau inositol trifosfat yang berfungsi membuka kanal kalsium di retikulum endoplasma, diacylglycerol atau DAG yang berfungsi mengaktifkan protein kinase C, dan yang terakhir ada ion kalsium yang berfungsi sebagai second messenger pada jalur protein G dan jalur reseptor tirosin kinase. Reseptor yang melibatkan second messenger dibagi atas 4. Yang pertama, G protein coupled receptor atau GPCRS. Yang kedua, cytokine receptor and JAK-STAT pathway. Kemudian reseptor tirosin kinase. Dan yang terakhir ada MAP kinase pathway. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu reseptor yang melibatkan second messenger. Yang pertama ialah G protein coupled receptor atau biasa disingkat sebagai GPCRS yang terdiri atas ligan, epinefrin, glukagon, serotonin, ACTH, dan adenosin. G protein coupled receptor, mekanismenya yaitu ligan dari G protein coupled receptor akan dilepaskan, kemudian akan berikatan dengan reseptor pada permukaan sel. Pengikatan ligan ini menyebabkan perubahan konformasi pada GS protein yang berkaitan dengan reseptor sehingga terjadi perubahan dalam subunit G-alpha yang mengakibatkan perpindahan GDP diganti dengan GTP, di mana proses ini disebut juga sebagai GEF atau guanine nucleotide exchange factor. Setelah itu, G-alpha yang terlepas akan berikatan dan mengaktifkan efektor untuk mengkatalisis siklik AMP di dalam sitosol, kemudian siklik AMP akan mengaktifasi protein kinase A. Siklik AMP yang berikatan dengan subunit katalitik dari protein kinase A kemudian masuk ke nukleus untuk memfosforilasi Krebs transcription factor. Kemudian, faktor transkripsi ini akan menempel di CRE atau siklik AMP reseptor elemen sehingga terjadi ekspresi gen yang menyebabkan GTP terhidrolisis menjadi GDP dan G-alpha kembali terikat ke G-beta dan G-gamma. Kemudian setelah itu siklus AMP akan berhenti. Selanjutnya yaitu cytokine receptor dan JAK-STAT pathway, di mana fungsi dari JAK ialah memfosforilasi dan mengaktifkan protein yang terlibat dalam transduksi sinyal. Ligan dari cytokine receptor dan JAK-STAT pathway ialah interferon, erythropoietin, growth hormone, dan beberapa interleukin seperti IL-2 dan IL-4. Mekanisme cytokine receptor dan JAK-STAT pathway yaitu sitokin terdiri dari dua subunit di mana di bagian luar sitokin binding reseptor untuk menggandeng sitokin dan di bagian dalam sitoplasma berfungsi untuk menggandeng JAK. Sitokin binding reseptor akan menstabilkan kedua subunit sehingga keduanya bergabung dan menempel, kemudian JAK akan memfosforilasi ekor dari sitokin yang ada di sitoplasma. Setelah itu, signal transduksi dan transcription atau STAT akan berikatan dengan fosfat, di mana STAT akan mengikat 4 fosfat, yang kemudian STAT akan difosforilasi oleh JAK. Setelah itu, STAT melepaskan ikatannya dan membawa 2 gugus fosfat ke nukleus sehingga menyebabkan transkripsi. Yang ketiga ada reseptor tirosin kinase, di mana ligan dari reseptor tirosin kinase yaitu insulin, epidermal growth factor, fibroblast growth factor, neutropin, dan other growth factor. Mekanisme dari reseptor tirosin kinase sama seperti reseptor sitokin kinase, di mana ligan growth factor menempel pada binding reseptor di bagian luar yang mengakibatkan kedua subunit tersebut menempel satu sama lain karena telah distabilkan. Pada bagian yang berhubungan dengan sitoplasma akan difosforilasi sehingga SH2 domains dan PTB atau
fosfatirosin binding domain mengalami fosforilasi sehingga terjadi pelepasan signal. Yang terakhir ada MAP kinase pathway atau mitogen activate protein, di mana ligannya yaitu faktor pertumbuhan. Mekanisme dari MAP kinase pathway yaitu transduksi sinyal pada MAP kinase pathway dimulai saat ligan menempel pada reseptor tirosin kinase sehingga terjadi dimeristirasi dari dua subunit reseptor tirosin kinase yang kemudian terjadi fosforilasi di bagian dalam tirosin kinase. Kemudian, growth factor reseptor bound protein 2 atau GRB2 menempel di bagian yang terfosforilasi karena di dalam GRB2 ada SH2 domains. Setelah itu, zone of surveillance atau SOS menempel di GRB2 dan mengikat protein RAS. SOS kemudian menukar GDP pada RAS menjadi GTP, sehingga RAS menjadi aktif. Kemudian, kompleks RAS GTP akan mengikat BRAF, di mana BRAF akan memfosforilasi MAP kinase pathway 1 dan 2, kemudian MAP kinase 1 akan memfosforilasi ERK1 dan 2, yang selanjutnya ERK mengaktifasi protein AP1 atau aktivator protein, yaitu fosdanjun, yang selanjutnya fosdanjun masuk ke nukleus menuju DNA sehingga terjadi ekspresi gen. Itulah tadi presentasi dari kami tentang materi transduksi sinyal. Atas perhatian dari teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.